Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di toko perhiasan dalam Mall XX, Omar dan Jasmine sudah sampai di toko perhiasan kenalan keluarga Omar. Mereka melihat perhiasan yang dipajang di etalase toko. "Kamu suka yang seperti apa?" tanya Omar. "Aku suka yang sederhana saja, tidak perlu berlebihan," jawab Jasmine. "Sama, aku juga seperti itu," sambut Omar. "Gak ada juga yang nanya," batin Jasmine. "Coba mas, lihat yang ini." Omar menunjuk pada sepasang cincin pernikahan. "Bagaimana menurut kamu ini?" tanya Omar. "Boleh juga," jawab Jasmine. "Kalau begitu, kita ambil yang ini," ucap Omar. Omar meminta pelayan toko membungkus sepasang cincin pernikahan yang mereka pilih tadi, kemudian membayarnya. "Aku lapar, kamu mau ikut makan denganku?" tawar Omar. "Baiklah," jawab Jasmine singkat. Omar membawa Jasmine masuk ke dalam restoran mewah di mall tersebut. Mereka memilih dan memesan menu yang akan mereka nikmati siang ini. "Setelah menikah, kita akan tinggal sendiri. Aku tidak mau ada bantahan," tegas Omar. "Terserah kamu, asalkan kamu tidak lupa akan janji kamu. Kamu tetap mengizinkan aku bekerja dan tidak akan mengatur hidupku," ucap Jasmine mengingatkan. "Tenang saja, aku ingat semua janjiku," jawab Omar. Hidangan makan siang telah datang. Mereka menikmati makan siang tanpa pembicaraan lagi, seakan tidak ada lagi yang perlu dibahas tentang masa depan mereka. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri, menjalani tahap demi tahap yang memang harus mereka lalui untuk sampai pada pernikahan yang mereka lakukan tanpa cinta. Jasmine menerima tawaran Omar karena ingin menutupi aib dan nama baik keluarganya sekaligus menebus dosa besar yang telah mereka lakukan. Sedangkan Omar karena desakan pamannya untuk menikah sampai dia harus menjebak Jasmine agar mau menikah dengannya. Seperti apa rumah tangga yang akan mereka jalani? Biarlah semua mengalir seperti air. Saat ini mereka tidak mau membebani pikiran mereka memikirkan hal yang belum terjadi. Setelah selesai makan siang, Omar mengantarkan Jasmine ke toko kue milik Jasmine. Lagi-lagi tidak ada pembicaraan yang mereka bahas di dalam mobil. Mereka hanya fokus pada jalan dan lalu lintas siang itu. Tiba-tiba HP Jasmine bergetar dan menandakan pesan masuk. "Omar, ada pesan dari papa. Beliau mengundang kamu makan malam bersama di rumahku nanti malam," ucap Jasmine. "Baiklah, jam berapa aku harus datang?" tanya Omar. "Jam 7, kamu sudah bisa bergerak," jawab Jasmine. "Kalau begitu, aku jemput kamu dulu ke toko. Setelah itu, kita sama-sama ke rumah kamu. Lagian kamu memang butuh tumpangan untuk pulang kan malam ini, karena mobil kamu dibawa mama kamu tadi," ucap Omar. "Ya sudah, aku tunggu di toko nanti malam," jawab Jasmine. "Oke," ujar Omar singkat. Mobil Omar sudah sampai di depan toko kue Jasmine. "Aku antar kamu sampai sini saja, aku tidak singgah lagi, ada kerjaan kantor yang harus aku selesaikan," tegas Omar. "Siapa juga yang menawarkanmu singgah?" umpat Jasmine pelan. "Apa?" tanya Omar. "Tidak, aku turun sekarang ya, terima kasih sudah mengantarku," jawab Jasmine. Jasmine keluar dari mobil Omar dan berjalan masuk ke dalam toko, sedangkan Omar melajukan mobilnya kembali menuju perusahaannya. Tanpa mereka sadari, mereka sudah terbiasa saling bertemu. Walau karena terpaksa untuk mempersiapkan semua yang dibutuhkan dalam acara pernikahan mereka yang akan dilaksanakan 3 minggu lagi. "Kamu dari mana, Min? Dan barusan diantar siapa?" tanya Sela. "Omar," jawab Jasmine singkat. "Cie yang semakin mesra sama calon suaminya. Uluh-uluh, sekarang udah pakai diantar-antar segala," goda Sela. "Tadi baru dari fitting baju dan cari cincin nikah," jelas Jasmine. "Terus mobil kamu mana? Tumben diantar jemput si Mas." Sela masih menggoda sahabatnya itu. "Dari butik mama bawa mobil aku dan Omar pergi cari cincin dan makan, baru balik ke sini," jawab Jasmine.
Yang sebentar lagi mau nikah, jadi iri, pengen segera menyusul, sambut Sela. Kalau pengen, ya secepatnya kamu cari calonnya, biar gak jealous, ledek Jasmine balik. Nanti aku akan cari pas pesta pernikahan kamu. Pasti banyak cowok ganteng dan kaya di situ. Suami kamu kan pengusaha yang sukses. Pasti tamu undangannya dari semua kalangan. Mudah-mudahan ada yang jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, ucap Sela sambil berangan-angan. Jangan kelamaan mimpinya, Jeng. Sadar, jangan ketinggian. Ntar jatuh sakit loh, ledek Jasmine. Mimpi dulu lah, Min, baru jadi kenyataan. Kesuksesan seseorang itu berawal dari mimpi. Setelah itu berusaha untuk meraih mimpinya sampai berhasil. Sela membela diri. Ya udah, nanti aku jodohin sama Agus, usul Jasmine. Asisten pribadi itu, gak mau Min, wajahnya datar dan kejam. Persis seperti sempak baru, ketat, canda Sela. Jasmine tertawa mendengar istilah Sela itu. Atau Kevin, ucapnya memberi usul baru. Sang Casanova itu, big no, aku gak mau sama pemain, ntar aku ketularan penyakit macem-macem. Amit-amit, jawab Sela geli. Jasmine semakin tertawa melihat tingkah lucu sahabatnya itu. Semoga kamu mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik dari yang aku dapatkan. Ingat, siapapun nanti pria itu, dia pasti seseorang yang terbaik Allah kirimkan pada kamu. Jasmine memeluk erat sahabatnya. Amin, sambung Sela. Jasmine tulus berdoa untuk sahabatnya ini. Dia tidak mau sahabat terbaiknya memiliki nasib yang sama dengannya. Sela kan tidak tahu apa alasannya mengapa Jasmine menerima lamaran pernikahan yang Omar tawarkan. Kalau Sela mengetahuinya, sudah pasti Sela akan marah besar. Dan Jasmine tidak ingin satu orang pun mengetahui apa yang telah dia lakukan. Jasmine sangat malu. Cukup kepada Allah dia memohon ampun yang sebesar-besarnya atas kehilafannya yang sangat fatal terhadap hidupnya. Dan cukup mereka berempat, Jasmine, Omar, Kevin, Agus, yang tahu alasan terlaksananya pernikahan Jasmine dan Omar 3 minggu lagi. Omar, aku sudah sampai di depan toko kue kamu, istri Aladin. Kamu gak mau masuk dulu, makan kue atau kek? Omar, enggak, istri Aladin. Baiklah, aku turun. Aku sudah berusaha baik padanya, menawarkan sedikit perhatian, tapi dia tetap dingin. Ya Allah, rumah tangga yang seperti apa nanti akan kami jalani? Bisik hati Jasmine. Jasmine turun ke lantai bawah membawa tas dan perlengkapannya. Mau pergi, Min? Tanya Sela. Iya tuh, Mr. O sudah menunggu di depan. Papa mengundangnya makan malam di rumah malam ini, jawab Jasmine. Mr. O, tanya Sela bingung. Mr. Omar, Sela, jelas Jasmine. Oh, ya udah, hati-hati ya, Min. Salam buat Om dan Tante, ucap Sela. Insya Allah aku sampein. Aku pulang dulu ya, titip toko, jawab Jasmine. Oke, balas Sela. Jasmine melangkah menuju mobil Omar dan masuk ke dalam. Omar menjalankan mobilnya keluar area toko kue Jasmine menuju rumah orang tua Jasmine. Tak sampai 1 jam, mereka sudah sampai di halaman rumah Jasmine. Mereka keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Omar sudah mulai terbiasa dengan rumah ini, karena ini adalah kedatangannya yang ketiga setelah melamar Jasmine sendiri dan datang membawa keluarganya minggu lalu. Assalamualaikum, ucap Jasmine saat masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Kalian sudah datang rupanya, jawab Papa Jasmine. Jasmine mencium tangan papanya. Omar memperhatikan dan mengikuti perbuatan Jasmine barusan. Dia harus belajar memperlakukan calon mertuanya dengan baik agar mertuanya semakin yakin telah mempercayakan anak gadisnya kepada Omar. Yuk Pak, ajak mereka makan malam, hidangan sudah siap nih, ajak Mama Jasmine. Mereka makan malam bersama, setelah itu duduk di ruang keluarga. Gimana persiapan pernikahan kalian? Tanya Papa Jasmine. Sudah hampir beres Pak, semuanya. Soal gedung, undangan, dan souvenir, terima beres,
Semua WO yang sediakan, gaun dan cincin juga sudah kami pilih, jawab Omar. Mudah-mudahan lancar ya sampai hari H, sambung Mama Jasmine. Kamu jangan sungkan-sungkan lagi memanggil kami. Panggil aja Papa, Mama seperti Jasmine. Perintah Papa Jasmine. Iya, Pak, jawab Omar singkat. Jasmine tersenyum melihat wajah gugup Omar. Bisa juga pria ini gugup dan salah tingkah. Oh iya, setelah menikah, rencananya kalian akan tinggal di mana? Tanya Mama Jasmine. Rencananya kami akan tinggal di apartemen saya. Saya harap Papa dan Mama tidak keberatan kalau Jasmine ikut dengan saya. Jawab Omar. Kami tidak keberatan, seorang istri akan ikut kemanapun suaminya pergi. Papa beritahu rahasia dalam berumah tangga ya. Kalian harus saling terbuka. Jika ada masalah, selesaikan dengan baik-baik. Dalam memutuskan sesuatu dalam rumah tangga kalian, sebaiknya dimusyawarahkan dulu. Jangan seenaknya saja menentukan sendiri. Setiap manusia pasti memiliki ego masing-masing. Kalian harus bisa menekan ego kalian. Jangan terlalu gampang emosi. Namanya menikah itu menyatukan dua kepribadian yang berbeda dari latar belakang dan sifat yang berbeda juga. Pasti akan selalu ada selisih pendapat, tapi berusahalah memandang suatu masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Jangan hanya dari sudut pandang pemikiran kalian masing-masing. Nasihat Bima Ardan, Papa Jasmine. Omar dan Jasmine terdiam mendengarkan nasihat dari papanya. Omar, saya mengatakan ini bukan karena Jasmine adalah putri saya. Bukan, tapi karena menurut saya, kunci kebahagiaan dalam rumah tangga terletak pada kebahagiaan istri. Jika kamu bahagia, rumah tangga kamu juga akan hidup, cerah, ceria, penuh warna. Tapi kalau seorang istri terluka, rumah tangga akan redup dan suram. Kamu pikirkan apa yang Papa katakan ini. Nanti saat kalian menjalaninya, kalian pasti akan membenarkan semua yang Papa katakan. Sambung Papa Jasmine. Dan kamu Jasmine, perintah suami adalah satu hal yang harus kamu kerjakan. Jangan pernah membantah perintah dan keinginan suami. Ridho Allah terletak pada ridho suami. Dalam rumah tangga, semua yang kalian lakukan untuk pasangan kalian akan menjadi ibadah. Makanya sunnah Rasul mengatakan menikah itu menyempurnakan setengah agama. Jelas Papa Jasmine. Omar baru kali ini merasakan kehangatan dan nasihat orang tua setelah kejadian 15 tahun yang lalu. Ada sisi hatinya yang menghangat mendengarkan nasihat Papa Jasmine. Mereka berbincang layaknya orang tua dan anaknya, membuat Omar teringat pada almarhum papanya.